Hi, what's up everybody? Back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua pengen ngomongin sedikit tentang Dodzilla. So, mana nih Dodzilla Army? Make some noise, come on. Biar gak stres. Well, thank you banget yang udah ngeklik video ini. Sekali lagi thank you banget. So, welcome, gua Setiawan dan ini adalah review jujur gua tentang Dodzilla ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai pembahasannya. Tapi sebelumnya gua pengen disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not financial advice. Video ini murni untuk entertainment dan educational purpose. Let's go guys. Seperti yang kita tahu bahwa Dodzilla ini adalah meme coin, sangat-sangat meme coins untuk sekarang ini, yang dia launch di bulan Oktober, akhir bulan Oktober. Nah, kalau kalian tahu pada saat launch waktu itu sangat-sangat fenomenal sekali karena gua waktu itu pun juga notice beberapa kali trending di coin market cap, kenaikan harganya itu gila men, gila pokoknya. Setelah di launch ya sekitar tanggal 24 Oktober kalau nggak salah, dia ngepump tinggi banget. Nah, sampai ATH-nya itu di akhir Oktober sekitar tanggal 30-31 waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, setelah Dodzilla ini sampai di ATH-nya, dia anjlok. Anjloknya pun juga parah sih menurut gua. Untuk Dodzilla Army-nya atau Dodzilla holdernya, gua salut sama kalian kalau misalkan kalian masih ngehold coin ini. Serius gua salut. Karena jujur gua juga ngehold beberapa, nggak banyak ya, karena waktu itu memang masih sangat-sangat spekulatif untuk ngehold coin ini. Apakah kedepannya masih akan bagus apa enggak waktu itu ya. Dan ternyata memang sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda atau signal dia akan berbalik ke arah harganya. Gua ngehold kayak begitu banyak, dan pada saat dia ngedip juga sempat nambah lagi, tapi kok makin sini makin keep on dipping gitu kan, atau harganya masih berkurang terus-terusan. Makanya banyak yang lose of faith atau kehilangan kepercayaan di Dodzilla coin ini. Ada banyak sekali. Kalau kalian cek Twitternya, kalau misalkan setiap kali developernya bikin nge-tweet atau bikin Twitter atau nge-tweet gitu kan di Twitternya, itu pasti ada aja yang komen negatif ya, yang bilang ini scam lah, yang bilang ini kayak gini, ini kayak gitu banyak sekali. Jadi gimana menurut kalian tentang koin Dodzilla? Apakah kedepannya bagus atau enggak? Nanti tolong di share di kolom komentar. Nah, kalau kita cek ke coin market cap, ini harganya ada di sini. Pokoknya nolnya ada banyak, lebih dari 10 nol di belakang koma ya. Ini agak-agak memusingkan kalau kita hitung nolnya. Intinya dia sekarang ada di 0 sekian 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 514. Nah, menurut coin market cap atau berdasarkan coin market cap, harganya selama kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 22,76%. Ya, kemudian kalau misalkan ini volumenya benar ya, dalam 24 jam terakhir volumenya mengalami penurunan sebesar 19,83%. Nah, mungkin kalian juga udah pada tahu bahwa Dodzilla ini udah lulus certik audit ya. Jadi memang udah diaudit dan ini lolos gitu kan, dengan hasil skor security score sebesar 81. Kalau kita lihat di total findingsnya waktu itu, ini ada 11 total findingsnya, dan sementara ini untuk yang criticals dia udah all resolve, kemudian artinya udah semua udah diselesaikan. Kemudian major findingsnya dia masih ada 3 dan ini belum satupun resolve. Yang medium findings udah all resolve, masih ada 3 minor findings dan semuanya belum resolve, sama ada informational findings total ada 5 dan semuanya pun belum resolve. Kemudian untuk total holders dari Dodzilla ini ya, total keseluruhan ada di angka 293.976 holders untuk sekarang ya, sampai detik ini ya kan. Kemudian kalau kita lihat holdernya di sini ya, di top 1000 holders ini ada listnya di sini, ada daftarnya di sini. Memang gua belum menemukan adanya burn wallet ya, karena biasanya kalau di top 1000 holders, kalau misalkan burn walletnya udah banyak, artinya di situ ada keterangan ini dead wallet atau burn wallet seperti itu. Tapi
gua cek di sini sih belum ada keterangan atau tulisan yang menandakan bahwa wallet itu adalah burn. Gua nggak begitu ngikutin dari awal apakah Dodzilla ini udah pernah ngeburn apa belum, gua nggak begitu tahu. Tapi gua masih ingat bahwa di bulan-bulan kemarin, di bulan-bulan Desember waktu itu ya, developernya sempat mention bahwa nanti di bulan Januari dia akan mengadakan regular burning gitu kan, untuk nge-up harganya. Tapi sampai sekarang pun juga gua rasa gua belum dengar ada kabar tentang burning plan-nya lagi. Ya semoga sih nanti benar-benar dilaksanakan, karena token ini punya total supply yang sangat-sangat banyak sekali gitu. Jadi kalau misalkan untuk mengandalkan coin market cap, kalau misalkan hanya mengandalkan market cap, yaitu misalkan investor-investor yang pada masuk, kayaknya masih akan sangat-sangat kecil kemungkinan dia akan nge-up harganya ke yang lebih tinggi lagi ya. Jadi solusi yang mungkin tambahan selain itu ya untuk ini adalah ngeburn gitu kan, karena tokennya yang masih banyak sekali gitu ya. Kita tunggu aja nanti kalau misalnya ada kabar burning, nanti biasanya akan di share sama developernya di Twitter. Mungkin kalau kalian holdernya sejak awal ya, kalau misalkan ada info kapan dia pernah ngeburn, mungkin bisa komen di bawah ya. Dan kalau kita mengacu ke aktivitas transfer dan DEX trades-nya, memang masih ada aktivitas di situ ya. Tiap menitnya kelihatan ya, 1 menit, 2 menit yang lalu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti memang ini masih ada aktivitas transfer. Kemudian kalau kita lihat di DEX trades-nya pun sama, masih ada aktivitas di situ, 1 menit, 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, sampai 11 menit yang lalu ya. Jadi tetap ini masih ada aktivitas jual beli di situ ya. Kemudian untuk ini analytics-nya, ini yang tadi gue bilang bahwa pada saat dia launching di sekitar ini ya 21 Oktober, dia memang ngepam tinggi sampai di ATH-nya di tanggal 29 Oktober ya, akhir Oktober. Nah setelah dia menyentuh ATH-nya, dia memang langsung ngedrop terus, dan ini sempat ada reversal sebentar di tanggal 10 November. Habis itu dia mengalami penurunan dan penurunan selanjutnya sampai sekarang. Dan gue sih masih belum melihat adanya sentimen positif ya yang mengisyaratkan bahwa nantinya dia akan berbalik arah harganya ke atas. Tentunya kita paham bahwa token dibikin itu harus punya project ke depannya. Tanpa project ya orang nggak mau menginvestasikan uangnya ke sana gitu, ke token itu gitu, tanpa project yang jelas. Nah, ketika misalkan project sudah ditampilkan oleh developernya, ya kita yang mau menginvest atau mungkin yang sudah jadi holdernya, ya kita harus selalu memonitor apakah projectnya itu dilaksanakan atau enggak gitu kan, atau cuma janji manis gitu. Itu yang bahaya kalau cuma janji manis ya. Kalau kita cek di websitenya, itu ada 3 project yang mereka unggulkan, yaitu pertama Dodzilla Vault, yang kedua Zillaverse, yang ketiga ada ZillaSwap. Nah untuk sekarang yang menurut developernya, Dodzilla Vault itu udah diluncurkan, cuma baru versi betanya ya, jadi belum full versionnya seperti itu. Nah untuk Vault-nya sendiri, apa itu Vault? Itu adalah semacam kayak wallet yang mana kita bisa menyimpan aset digital kita secara offline. Nah ini yang 3 ini yang udah dikonfirm ya sama developernya. Sebenarnya ada beberapa atau sekitar dua gitu, ada 2 project yang nantinya juga akan meluncurkan, sudah diplankan ya. Pertama ini certified, jadi Dodzilla ini sudah lulus certik audit, dia udah tersertifikasi certik. Kemudian Dodzilla Vault ini memang developernya mengklaim bahwa ini akan dilaksanakan atau dilakukan pada quarter 4 2021 sampai quarter 1 2022, artinya 3 bulan pertama di tahun 2022. Kemudian kalau Zillaverse ini nanti akan diplankan di kuartal kedua tahun 2022, artinya 3 bulan kedua ya di tahun 2022. Kemudian ada ZillaSwap di kuartal ketiga tahun 2022. Nah itu ada project tambahan yaitu Zillax, yang mana ini masih belum
diketahui apa ini ZLAX sebenarnya ya, ini masih TBA atau to be announced nanti gitu kan. Kemudian Cross ini pun juga masih TBA, artinya masih belum dijelaskan secara detail project apa itu nanti ya, kita tunggu saja. Nah kalau misalkan kita ke Twitternya ini, kalau kita cek terakhir kali dia nge-tweet ini di tanggal 22 Januari, itu pun juga dia nge-retweet ya tweetan orang. Ini udah beberapa hari dia nge-tweet, biasanya dia rajin sekali loh, biasanya dia rajin untuk nge-tweet, satu hari bisa berapa kali tweet gitu kan, walaupun cuma jawab-jawab doang gitu kan, kita tahu lah gimana adminnya Dodzilla ini gitu kan. Semoga sih dengan dia silent atau sepi gitu beberapa hari ini, semoga nanti ketika dia nge-tweet sesuatu ada kejutan gitu kan, yang memberikan apa namanya excited gitu kan, kabar excitement untuk para holdernya. Semoga aja ya, karena gua masih ada sedikit faith walaupun cuma sedikit gitu kan, nanti ada masanya dia akan dia akan reversal ke atas. Kita tinggal buktikan aja bahwa project-project itu nanti akan dikerjakan gitu, karena itu bukan project-project kecil bro. Ada Dodzilla Vault, kemudian ada Zilla Swap, ada Zilla First, dan ada beberapa project yang lain. Itu menurut gua itu project yang lumayan besar gitu kan. Nah tinggal kita buktikan apakah itu nanti benar-benar dikerjakan atau enggak gitu kan. Kalau misalkan itu benar-benar dikerjakan serius, itu akan menjadi sentimen yang positif untuk komunitas Dodzilla ini ya. Masih ada sisa sedikit faith buat itu ya, buat gua gitu kan. Dan semoga kalian juga yang holdernya yang nyangkut, gua yakin pasti nyangkut deh, serius kalian pasti banyak yang nyangkut di sini. Gua harap sih belinya waktu itu nggak banyak-banyak, karena memang beli sedikit pun juga ini udah dapat banyak koinnya ya kan. Ya hitung-hitung buat inilah, buat investasi jangka panjang gitu kan, beli 100.000 200.000 udah dapat banyak sekali gitu kan. Dan gua rasa ketika konsep investasi di kripto diterapkan, bahwa kita menginvestasikan uang kita di kripto adalah uang yang kita siap untuk kehilangan gitu kan. Kita siap untuk kehilangan uang yang kita investasikan di kripto. Jadi nothing tulus, artinya uang dingin gitu kan, bukan uang misalkan gadein barang apa gitu, atau misalkan pinjol gitu, jangan. Nah kalau kita lihat chartnya, ini chart di L-Bank ya, memang kayak gimana gitu kan, kayak mana nih lantainya nih buat nyerok yang bener gimana gitu kan. Karena kalau kita lihat di sini ini tanggal sekitar 29 Oktober ya, setelah dia mencapai ATH-nya dia turun jauh sekali dan sampai di swing low terakhir, maksudnya waktu itu di sini dia ada sedikit reversal, kemudian dia turun lagi, sedikit reversal, turun lagi, sedikit reversal, turun lagi. Waktu itu gue sempat berpikir gini, nah ini kan yang dip yang pertama dibikin ya kan, kemudian dia naik ke sini, kemudian dia turun, dia bertahan di sini, artinya masih satu level gitu kan. Dia naik sedikit, kemudian dia turun, nah dia bertahan di sini juga. Gua kira waktu itu ini adalah support level yang kuat untuk Dodzilla. Nah pada saat dia naik, dia turun, ternyata ini juga berbarengan dengan crypto crash yang kemarin, akhirnya dia ngedump jauh lebih dalam lagi. Nah untuk sekarang ini agak susah untuk nyari bottomnya itu di mana gitu, karena pun juga kalau kita lihat patokannya dari L-Bank itu memang nggak ada gitu patokannya gitu, jadi susah untuk technical analysis di sini. Dan kalau misalkan kita lihat sentimennya juga nggak begitu bagus untuk Dodzilla gitu kan, jadi ini agak susah untuk diprediksi dalam waktu dekat bisa naik atau mungkin masih memerlukan waktu yang agak lama gitu kan. Kalau misalkan kalian typical holder jangka panjang ya nggak ada masalah, karena apalagi pakai uang dingin, jadi nggak ada masalah sama sekali. Ya udah mau naik turun, mau turun ngedam, itu uang dingin, apalagi uangnya sedikit gitu kan, karena ini kita invest di sini semata-mata hanyalah spekulatif. Kalau misalkan dia nanti ngepam dalam sekejap dia banyak sekali, tinggi sekali, apalagi misalkan nanti pas ada burning gitu kan, burning event, ya kita bisa manfaatkan kesempatan itu.
Yang pasti menurut gua untuk sementara jangan CL lah ya, jangan CL, rugi berarti ya kan. Kapan kita mau dapat cuan ya kalau misalkan kita CL terus gitu kan. Ini turun kita CL, sana turun kita CL. Kapan kita mau jadi pausnya gitu kan. Nanti kita akan lama jadi ikan terinya, jadi ikan cupangnya. Jadi santai aja selama itu pakai uang dingin atau jumlahnya nggak banyak, ya tetap enjoy aja, santai aja gitu. Ini jadi alternatif aja gitu. Punya lah koleksi gitu di portofolio kalian ya kan. Kesimpulannya untuk review jujur koin ini, gua masih belum mempunyai kayak semacam pandangan bahwa dalam waktu dekat dia akan ngepump. Selama dia masih belum melaksanakan burning besar-besarannya, ya investor masih belum tertarik, apalagi dengan keadaan chartnya yang masih sangat-sangat gak enak untuk dilihat seperti itu. Sekali lagi untuk para ordernya yang sabar, relax, tenang, yang kuat ngeholdnya ya. Selama pakai uang dingin dan bukan uang dari pinjol, tetap santuy bro, santuy ya. So oke guys, gua rasa cukup sekian review jujur token atau koin kali ini. Kalau misalkan kalian ada usulan atau ada masukan koin apa yang pengen dibahas di review jujur ke depannya, silahkan tulis di komentar ya. Thank you yang udah nonton. Dari gua cukup sekian. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Gua Setiawan undur diri. Peace, bye guys.